Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube Suara Anak Timur yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai dan saya Mata Kiri. Dan kali ini kami berdua akan membahas seputar isu yang lagi trending saat ini, yakni tentang olahraga. Dan terlebih khusus pada kesempatan ini, kami ingin berdiskusi bersama-sama, mereaction video bersama-sama terkait dengan nyinyiran-nyinyiran dari para pembenci timnas Indonesia, yang lebih spesialnya kepada nyinyiran dari seorang Tommy Welly, nyinyiran dari seorang Rocky Gerung, maupun nyinyiran dari seorang Peter Gonta yang mempersoalkan tentang pemain naturalisasi yang saat ini sedang membela timnas Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya terlebih dahulu, kami berdua ingin menyajikan cuplikan video sebagai bahan referensi untuk kami berdua diskusi, sehingga video yang kami bahas pada kesempatan ini adalah murni video reaction, di mana kami hanya bisa untuk menambah sedikit buah pikiran kepada pemirsa sekalian. Dan dengan demikian, kami ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama menyaksikan komentar atau cuplikan video berikut ini. Mari kita simak terlebih dahulu. Itu 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadangan. Arab cadangan bijimu gendut. Bukan berarti Arab itu Arab cadangan hanya karena Mancini bilang pemain Arab mayoritas main sebagai pemain cadangan di klubnya masing-masing. Ya nggak gitu cara pola pikirnya dong. Mereka memang mayoritas pemain cadangan di klubnya masing-masing karena banyak pemain Eropa yang nge-abroad, yang bergabung di klub Arab. Cuman mereka itu udah terbiasa main di timnas sebagai pemain inti. Sudah biasa bermain dengan tekanan tinggi, main di Piala Dunia, main di Piala Asia, reguler. Pemain-pemainnya sudah biasa bermain dengan pemain-pemain bintang di klubnya masing-masing. Contoh pemain Al Nassr, contoh pemain Al Hilal, sudah biasa latihan bareng Ronaldo di Al Hilal dengan Mitrovic, dengan Milinkovic Savic, dengan Ruben Neves. Bukan berarti dia cadangan pemain jelek, tidak. Karena mereka berlatih dengan pemain-pemain Eropa yang kualitasnya luar biasa. Lalu bandingin pemain keturunan kita deh, main di mana mereka? Secara kapasitas, sorry to say, kalau dibandingkan pemain-pemain di Eropa, kualitas kita mediocre. Tapi dengan kualitas mediocre, STY bisa membuat tim ini sangat improve, bermain as a team, padahal ini tim yang baru. Itu sebuah hal yang sangat positif. Gua harap PSSI akan lebih banyak mengambil pemain keturunan lagi. Ya, yang memang berkualitas, yang bisa berkontribusi untuk timnas. Supaya apa? Supaya makin panas. Supaya makin kebakaran jenggot. Oke? Segitu dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang pertama. Dalam cuplikan video yang pertama ini, kita masih menyaksikan tentang persoalan pemain naturalisasi yang dinyinyirin oleh seorang Tommy Welly, atau lebih dikenal kita panggil namanya Bung Towel. Ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini pasti sudah diperhitungkan secara matang, baik itu dari PSSI maupun dari seorang pelatih yang bernama Sintayong. Dan pada kesempatan ini saya ingin mendengarkan opini dari Bung Mata Kiri. Kira-kira pandangannya seperti apa terkait dengan kehadiran pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia ini? Bung, silakan. Oke, baik. Kalau soal pemain naturalisasi, Ya. saya rasa itu keputusan yang sangat-sangat bagus lah. Karena kita melihat sendiri ya, pemain-pemain pemain-pemain lokal yang saat ini ada, itu kita kalah jauh ya. Kalau bicara soal pemain lokal asli, itu kita kalah jauh di taktik, otomatis, tentunya fisik, kita kalah jauh. Ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyaingi permainan pola main untuk di luar Asia? Mau nggak mau ya, kita harus naturalisasi. Itu penting sekali sebenarnya.
Kalau kita bermain memaksakan diri untuk bermain dengan teknik, dengan fisik yang ada, artinya pemain lokal murni 100% pemain lokal, ya itu sama saja kita bikin malu negara sendiri ya. Ya Bung, Kita bikin benar malu sekali ya. kita bikin malu sendiri karena udah otomatis kalah fisik. Iya, iya. Ya, Dan semoga- apalagi kita sudah mengetahui bahwa selama timnas Indonesia ini dilatih oleh seorang Sintayong, kita melihat ada berbagai macam kemajuan dalam dunia sepak ya, bola, betul sekali. sehingga kita bisa melihat bahwa timnas Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh dunia. Bayangkan contoh dalam permainan terakhir kemarin ketika timnas Indonesia melawan dengan Australia, di mana kalau kita mau lihat dari peringkat FIFA-nya itu jauh sekali perbandingannya, Bang. Di mana timnas Indonesia itu berada di posisi 131. Sementara Australia itu berada di posisi 24. Tetapi timnas Indonesia itu mampu untuk bertahan imbang. Dan ini menurut saya secara pribadi juga adalah sebuah prestasi yang harus kita apresiasi kepada PSSI. Sehingga kadang saya itu merasa lucu ketika melihat nyinyiran-nyinyiran seperti yang disampaikan oleh seorang Tommy Welly, ataupun oleh seorang Peter Gonta, ataupun oleh seorang Rocky Gerung. Dan yang lebih konyolnya adalah nyinyiran dari Rocky Gerung, di mana selama ini kita ketahui bersama-sama bahwa Rocky Gerung ini adalah pengamat politik. Jarang dia berbicara tentang timnas Indonesia. Kok kenapa sekarang misalnya tiba-tiba di saat timnasnya lagi bagus, tiba-tiba orang ini muncul? Saya sangat yakin dan percaya bahwa manusia-manusia yang nyinyir dengan kehadiran timnas saat ini, terlebih khususnya dengan pemain naturalisasi, itu adalah manusia-manusia yang sedang mencari panggung popularitas semata. Ya. Itu saya sangat yakin. Sehingga kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini sebenarnya membawa dampak positif yang begitu luar biasa kepada timnas Indonesia. Atau Bung punya komentar yang lain lagi? Kalau berbicara soal Rocky Gerung, ya saya anggap bahwa dia mengambil membuat suatu opini atau suatu pendapat tentang sepak bola, seperti tadi Bung Sainai mengatakan bahwa selama ini dia berbicara soal Ya, politik, soal tapi politik, tiba-tiba dia lari ke bola, ya itu menurut saya mungkin karena lagi lewat aja. Tapi satu poin yang harus saya tekankan di sini, Bung, saya sedikit tertarik dengan omongan si Towel, Tommy Welly tadi. Kalau Rocky Gerung kan ya anggap aja dia lewat gitu aja lah. Kalau si Towel kan emang dari dulu nih. Iya, nyinyir benar, tentang dulu dia sepak selalu bola, nyinyir emang kan. dari dulu. Iya, iya. Nah, meskipun dia memang dulunya basicnya jurnalis di bidang olahraga gitulah. Tapi dia jurnalis bidang olahraga tuh jurnalis yang tarik kabel di pinggir Ya lapangan. mungkin bisa jadi juga untuk tarik kabel kali ya. Nah, berbicara soal nyinyiran si Towel ini, dia nggak sadar loh. Entah saya bisa katakan dia nih sedikit bodoh ya. Saya bisa katakan si Tommy Welly. Towel ini sedikit bodoh. Iya. Karena kemarin tuh sempat saya sempat menonton ada beberapa video. Dia sempat memprediksi si Indonesia ketemu Australia. Dia prediksi Australianya menang, tapi menang tipis ya. Menang tipis. Oke, dia prediksi menang tipis. Dan terus yang kedua saya tertarik itu dia menginginkan bahwa si Martin Paes ini harusnya cadangan. Harusnya cadangan. Nah, kita berbicara soal hasil permainan kemarin Australia sama Indonesia. Iya. Jika pelatih atau Sintayong ikut omongannya si Tommy Welly. Towel bodoh Si Towel ini, kalau berani ikut, habis Indonesia. Kita lihat aja kemarin permainannya seperti apa. Ya, Panas memang tuh. kemarin itu saat pertandingan antara Australia melawan Indonesia itu ya, kita menyaksikan bersama-sama di mana penyelamatan yang begitu luar Martin biasa Paes. Bung yang dilakukan oleh Martin Paes, dan ini sekaligus bisa menyadarkan para pembenci manusia-manusia yang selalu nyinyir bahwa apa sih kelebihan dari pemain naturalisasi? Apa sih kegunaan pemain naturalisasi? Ternyata kemarin ketika kita melihat bagaimana tampilnya Martin Paes sebagai penjaga gawang dari timnas Indonesia, itu benar-benar membawa dampak positif yang begitu luar biasa. Dan saya sangat apresiasi Bung dengan statement atau pernyataan dari Hernando Ari. Hernando Ari. Itu dia katakan bahwa
dia sangat bersyukur ketika seorang Sintayong mampu untuk mendatangkan Martin Paes. Ya, betul sekali. Karena Hernando Ari dia mengatakan bahwa dia pasti akan belajar banyak apa yang dimiliki oleh Martin Paes ini. Sehingga bagi seorang Hernando Ari itu merupakan hal yang sangat positif yang akan membuat dirinya lebih maju lagi, lebih berkompeten lagi, khususnya sebagai seorang penjaga gawang profesional. Dan berikut ini Bung, saya akan menyajikan satu cuplikan video lagi terkait dengan obrolan dari si Towel bersama kawan-kawannya di Spotify. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Yanto, sekarang kita ke Bung Hendri. Oke, siap. Di highlight aja dulu, Bung. Oh, Tentang pertandingan kemarin, sebelum kita menajam nanti ke pertandingan berikut. saya 3 ya highlight ini. Yang pertama, di awal-awal pertandingan, komentatornya Arab Saudi Indonesia itu bilang bahwa Indonesia sebagai negara yang belum pernah menjuarai championship di regionalnya, 6 kali masuk final, tapi gagal, akhirnya sekarang bisa tampil. Itu saya catat banget tuh. Soalnya dia bilang belum pernah juara kita. Agak tendensius ya? Iya, terus kemudian yang kedua, saya lihat pengaruh Bung Toel ke timnas itu sekarang ada. Apa tuh? Karena Bung Toel itu pernah bilang begini, nanti kalau ada Martin Paes, pasti dia tuh penjaga gawangnya. Dan kemudian pasti Hernando akan dibangun cadangkan. Oh, itu saya lihat bener tuh. Viral itu. Terus yang kedua, waktu itu nyebut juga dia protes tuh, kemana Nadil? Kenapa nggak dipanggil lagi? Kemarin dipanggil cadangan juga. Iya. Jadi pengaruh timnas dari Bung Toel tuh kemarin udah mulai ada. Gitu. Yang kemudian yang ketiga, ini bikin deg-degan juga tuh, jangan sampai kita tukeran nasib dengan Arab Saudi di Piala Dunia. Arab Saudi mengalahkan Argentina pertama, kemudian Argentina yang juara. Ya. Nah, sekarang kita menahan imbang Arab Saudi. Mudah-mudahan kita yang juara. Kita yang lolos. Kita yang lolos. Gitu kira-kira highlightnya. Oke, luar biasa. Bung Toel, dengan pertanyaan yang sama, Anda highlight hasil imbang kemarin. Orang mau dengar lagi, Wel? Ya, secara hasil positif lah ya. Patut diapresiasi secara hasil. Cuman secara bola kita harus berpikir gitu. Kenapa kita anggap itu positif? Kenapa itu disambut luar biasa? Berarti kan karena kita menganggap reputasi Arab lebih tinggi. Reputasi sepak bolanya. Kedua, kalau lihat catatan pertemuan memang 11 kali kalah, 3 kali imbang sebelum ketemu kemarin. Jadi dengan imbang kemarin 11 kali kalah, 4 kali imbang. Belum pernah menang kita ini lawan Arab Saudi. Jadi draw pun rasanya kalau kita ngelihat membaca atmosfer publik sepak bola, sepertinya rasanya kemenangan kemarin. Draw rasa kemenangan. Ya, walaupun dari orang bola, dan saya sepakat itu tadi Om Riz bilang bahwa secara main bola kita kalah. Pertanyaan saya buat semua, kita menguji diri kita. Bahkan untuk hasil imbang Ya. dan mainnya hampir 90 menit itu bertahan, karena secara sepak bola kita lihat formasinya 5-4-1, bahkan selalu kalau hilang bola selalu retreat turun ke bawah. Ada 7 paling nggak di depan area penalti, 7 itu 5 pemain belakang plus 2 Tom Hai sama si Jenner. Ya. Itu udah 7 gitu kan. Itu kita butuh 9 naturalisasi untuk bisa imbang, dan main bertahan seperti itu kita butuh naturalisasi 9. Jadi kenapa saya bilang begitu, starternya itu kan 9 naturalisasi, 2 lokal, Rizky Ridho dan Witan. Jadi bayangin, hanya untuk imbang lawan Arab dan main bertahan, dikurung hampir sepanjang permainan apalagi babak kedua, itu kita butuh 9 naturalisasi. Itu satu. Yang kedua, padahal Arabnya seperti Mancini bilang usai pertandingan, dia bermasalah juga dengan kualitas pemain Arab di tim nasional, karena kebanyakan pemain tim nasional Arab ini cadangan di klub. Di liga mereka. Di liga mereka tuh cadangan, kurang menit bermainnya. Jadi untuk bisa imbang saja dengan main bertahan, kita butuh 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadangan. Jadi ini saya memprovokasi Bung Gesit, Om Riz, Om Yusuf sama Om Ngeri Hensa. banget provokasi. Iya betul memang. Betul. Memang itu pemain-pemain yang dikeluhkan sama Mancini rata-rata cadangan semua.
Kita Artinya juga. jarang mendapatkan menit bermain di klubnya ya. Jadi lawan pemain cadangan di Arab, yang Arab semua, kita bertahan. Padahal kita sudah disuntik 9 naturalisasi. Arab Jadi saya ini Saudi- pertanyaan sepak bola gitu loh. Ya, Arab Saudi punya isu match fitness ya. Karena jarang tampil. Dalam tampil pemain-pemain. Tapi kenapa tadi mau ngomong apa? Enggak, kita juga perasaan banyak pemain cadangan. Naturalisasi kita kan banyak pemain cadangan. Ada yang belum punya klub, Paling Pak. JICES yang pemain inti. Tapi kan yang lainnya kalau nggak salah cadangan semua ya. Jadi ini sebenarnya cadangan-cadangan lah. Witan sama Rizky Ridho lah. Yang inti. Yang inti disebut 2 kali tuh. Persija Jakarta disebut berapa kali tuh? Ini Persija gitu. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa kami persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan obrolan dari Bung Towel di podcastnya Spotify. Jadi ini menarik. Ada satu pernyataan dari Mas Henry tadi yang mengatakan bahwa Bung Towel ini sudah berkontribusi terhadap timnas Indonesia. Bung, menanggapi pernyataan dari Bung Henry ini, benarkah bahwa seorang Tommy Welly yang selama ini kita kenal adalah pribadi yang sangat kontroversi, yang selalu nyinyir dengan pemain timnas Indonesia, yang selalu nyinyir dengan kehadiran pemain naturalisasi, yang selalu nyinyir dengan coach Sintayong? Apakah benar bahwa pernyataan dari seorang Bung Henry ini bahwa Tommy Welly ini adalah salah satu manusia yang sudah memberikan kontribusi kepada timnas Indonesia? Kalau saya pribadi sih, saya bilang benar 100%. 100% dia memang memberikan suatu kontribusi. Iya. Dengan cara apa? Bacotnya, nyinyirnya itu kontribusinya. Itu doang, nggak ada lebih. Itu doang. Dia nggak ngerti sama sekali. Cuma bacotnya doang aja itu yang nyinyirnya doang itu yang kontribusinya. Itu aja. Bacotnya itu. Ya, karena memang selama ini kita sangat mengenal bahwa bacotan-bacotan dari seorang Tommy Welly ini memang sangat luar biasa ya. Apalagi ketika kita berbicara tentang pemain naturalisasi. Itu sangat luar biasa nyinyiran dari seorang Tommy Welly. Bahkan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sampai para supporter timnas Indonesia, para pecinta timnas Indonesia itu beramai-ramai menyerang akun media sosialnya. Ya. Bahkan yang lebih fatalnya lagi, yang dilakukan oleh netizen di Indonesia itu bukan saja hanya menyerang Tommy Welly-nya secara personal, tetapi juga sampai berimbas kepada keluarganya, Ya. Bung. Dan ini saya sangat yakin dan percaya bahwa kekuatan dari supporter timnas Indonesia dalam mendukung pemain Garuda kita ini memang sangat luar biasa. Sehingga ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua yang nyinyir dengan pemain naturalisasi ataupun dengan timnas Indonesia, itu patut untuk berhati-hati. Jangan sampai nyinyiran kita pada akhirnya membawa dampak negatif kepada kita sendiri maupun kepada keluarga kita. Lalu pada poin yang kedua, Bung, menarik ketika seorang Tommy Welly mengatakan bahwa kehadiran dari pemain naturalisasi ini tidak membawa dampak apa-apa di pemain timnas Indonesia. Benarkah demikian? Kalau misalkan ya pemain Ya. naturalisasi tidak membawa dampak apa-apa untuk timnas ya. Timnas Indonesia. Itu artinya mungkin si Towel ini buta kali, buta sama tuli. Ya, buta sama tuli. Mengapa saya katakan si Towel ini buta? Karena seperti kemarin lawan Arab Saudi, lawan Australia. Ya kita semua tahu lah, kita semua nonton lah bagaimana cara bermainnya, perbandingannya sangat jauh dengan waktu masih zamannya si itu Sebelum naturalisasi Sintayong ya. itu, ya masih zamannya naturalisasi itu masih 2 orang itu kalau nggak Ya. salah, Gonzales sama si Irfan Bahdim. Irfan Kalau nggak salah Bahdim, ya. itu masih berdua, itu jauh Ya. sekali pola permainannya tuh. Nah kalau misalkan menurut si Towel ini pemain naturalisasi sekarang tidak membawa dampak apa-apa, waduh. Ini lama-lama bukan lagi cuma akun media sosial, ini bisa-bisa kalau si Towel ketemu Dengan para supporter timnas bisa jalan, dipukul ya. habis dia, Ya. habis sih. Diajar bawa belur ini. Iya, iya. Kadang-kadang bacotnya itu tuh nggak masuk di akal ya, Iya, si iya. Towel ini. Padahal kita ketahui bersama-sama ya bahwa kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini
Yang pertama yang perlu kita sadari bahwa ada begitu banyak prestasi yang sudah dipersembahkan oleh Timnas Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan perlu kita kesadari bersama-sama bahwa kemenangan dari Timnas Indonesia, baik itu dari U19, U20, dan juga Timnas Senior ini, itu mereka mempersembahkan kemenangan itu untuk bangsa Indonesia. Bukan untuk seorang Coach Sintayong, bukan untuk seorang Erick Thohir, ataupun bukan untuk PSSI, ataupun bukan untuk individunya mereka dari semua dari para pemain Timnas ini. Dengan demikian, sebagai supporter Timnas Indonesia, mari saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian yang mencintai Timnas Indonesia bahwa kita itu selalu berada di belakang mereka untuk selalu memberikan dukungan yang positif, entah itu dengan narasi ataupun dengan pernyataan apapun ataupun dengan hal-hal apapun, tetapi mari kita dukung mereka dengan cara-cara yang positif, karena itu sangat berpengaruh terhadap mental dari para pemain kita. Dengan demikian, obrolan kami berdua kali ini. Mungkin Bung, saya bisa tambah sedikit. Oh, boleh. Ini saya tertarik sama pengamat sepak bola terbaik ya, si Towel ini. Saya masih nggak bakalan habis-habisan kalau ngobrol si Towel nggak bakalan habis kalau bicara soal Towel ini. Nah, satu poin yang harus ini Towel nih harus dengar ini nih. Satu poin yang harus harus si Towel dengar ini gini. Kemarin pertemuan terakhir Indonesia lawan Australia kan, si Towel pasti nonton lah, hasilnya apa semua pasti tahu. Tapi saya nggak tahu dia nonton di stadion GBK atau dari rumah. Kalau dia nonton di GBK habis dia diajar kayaknya nonton nobar aja tuh di rumah. Nobar aja ya. Poin penting yang harus Towel sadari itu, pemain Australia kemarin itu ada 24 orang pemain. Skuadnya Australia itu ada 24 orang. Dari 24 orang itu ada 9 orang pemain, ada 12 orang pemain naturalisasi. Ini yang harus Towel sadar ini. Ada 12 pemain naturalisasi, dan dari 12 pemain naturalisasi ada 9 orang, Bung. Ada 9 orang yang bukan keturunan Australia. Keturunan ya. Bukan Australia, dan itu pemain inti itu. Pemain inti. Nah, dari 24 pemain skuadnya Australia, 12 orang ini naturalisasi. Dari 12 naturalisasi ini 9 naturalisasinya itu nggak ada bukan keturunan Australia. Berarti jauh lebih baik dong Indonesia. Jauh lebih baik Indonesia dong. Indonesia mencari pemain diaspora itu adalah pemain yang punya hubungan darah dari Indonesia. Betul, lebih baik seperti Indonesia. Australia yang katanya kalau seperti Bung Matakiri sampaikan tadi bahwa 9 orang itu bahkan tidak punya garis keturunan, tidak punya darah keturunan dari Australia. Dan mungkin ini menjadi pembelajaran penting untuk siapa saja yang selalu nyinyir dengan pemain naturalisasi ya Bung ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Ada lagi Bung? Ya, itu aja yang harus Towel sadari itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung. Dan pemirsa sekalian, bahwa mungkin itu saja obrolan singkat kami berdua dalam video kami kali ini. Dan semoga saja kita para pecinta bola mania di mana saja kita berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk selalu mendukung Timnas Indonesia. Karena kemenangan Timnas Indonesia itu adalah kebahagiaan, adalah sukacita, adalah kegembiraan untuk kita rakyat Indonesia. Dengan demikian, saya Sainai mohon pamit. Dan saya Matakiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.